Di sebuah kampung kecil di pinggiran sawah yang hijau membentang luas, hiduplah seorang pria bernama Jumadi. Usianya sudah menginjak 40 tahun, tubuhnya besar, kulit sawo matang, wajah keras dengan kumis tebal. Jumadi dikenal sebagai pedagang paling kaya di kampung itu. Ia memiliki beberapa kios sembako di pasar kecamatan, sebuah rumah permanen besar dengan cat mengilap, serta sebuah mobil kijang kapsul yang terparkir angkuh di halaman rumahnya. Bagi masyarakat kampung, Jumadi adalah simbol kesuksesan. Anak-anak kecil sering berhenti di depan rumahnya hanya untuk mengagumi mobilnya. Para tetangga kerap berbisik, "Wah, enaknya ya jadi keluarga Jumadi, nggak pernah kekurangan." Namun di balik pujian itu, ada banyak yang diam-diam tidak suka dengan sifatnya. Jumadi memang punya satu watak buruk, kesombongan. Ia merasa lebih tinggi dari orang lain hanya karena hartanya. Jika ada hajatan di kampung, ia datang dengan wajah congkak, sering merendahkan makanan yang disajikan. "Ah, cuma nasi uduk begini? Kalau di rumah saya, tiap hari bisa makan ayam dan daging," ucapnya tanpa rasa malu. Tak hanya itu, Jumadi juga jarang sekali terlihat ke masjid. Azan berkumandang 5 kali sehari. Tapi ia lebih sering duduk di teras rumah sambil menghitung hasil dagangannya. Baginya, rezeki datang bukan dari doa atau sholat, melainkan dari kecerdikannya berdagang. "Kalau saya kerja keras, uang pasti datang. Apa gunanya banyak sholat tapi kantong kosong?" Begitu ia sering berkata pada teman-temannya di pasar. Istrinya, Buminah, perempuan sederhana yang selalu mengenakan kerudung coklat dan daster bunga, sering merasa malu dengan sifat suaminya. Ia berusaha menasehati, "Bang, jangan terlalu sombong. Semua ini rezeki dari Allah. Kalau kita lupa, bisa saja Allah ambil kapan saja." Namun Jumadi menanggapi dengan tawa meremehkan. "Ah, Minah, jangan sok ustadzah. Saya sudah tahu cara hidup. Orang yang banyak sholat itu sering miskin. Lihat saja. Saya yang jarang ke masjid malah punya segalanya." Perkataan itu membuat hati Buminah perih. Ia hanya bisa beristighfar pelan, berdoa dalam hati agar suaminya diberi hidayah. Kehidupan Jumadi makin lama makin jauh dari nilai agama. Anaknya pun mulai meniru sikapnya. Roni, anak sulungnya yang masih SMA, sering berkata dengan nada congkak kepada teman-temannya, "Bapak gue kaya, nggak perlu repot-repot sholat tiap hari kayak kalian." Sementara anak bungsunya, Sari, tumbuh manja, terbiasa meminta barang-barang mahal yang selalu dituruti ayahnya. Masyarakat kampung mulai resah dengan pengaruh buruk keluarga itu. Mereka khawatir anak-anak lain ikut meniru. Namun karena takut, tak ada yang berani menegur langsung. Hanya terdengar bisikan lirih di surau setelah sholat Isya. Jumadi makin lama makin sombong. Semoga Allah memberi peringatan. Puncak kesombongan Jumadi terlihat saat ada pengajian besar di masjid kampung. Saat itu, banyak warga berkumpul mendengarkan ceramah seorang ustadz muda yang datang dari kota. Namun Jumadi justru berdiri di depan warungnya, memanggil beberapa pemuda sambil berkata keras-keras, "Ngapain kalian ke masjid? Dengar ceramah nggak bikin perut kenyang. Mending belanja di warung saya, bisa makan kenyang malam ini." Beberapa warga terkejut. Ada yang marah dalam hati, tapi mereka hanya bisa menunduk. Di matanya, orang-orang alim hanyalah kelompok yang sok suci. Ia sering berkata dengan nada meremehkan, "Ulama itu cuma bisa ngomong. Hidup masih susah, tapi pintar ceramah. Kalau memang doa mereka manjur, harusnya mereka kaya seperti saya." Kata-kata itu membuat banyak orang menggelengkan kepala. Namun sekali lagi, tidak ada yang berani menegurnya. Hanya satu orang tua di kampung itu, Pak Hasan, yang pernah berani berkata, "Jumadi, hati-hati dengan ucapanmu. Jangan menghina ulama. Mereka pewaris Nabi. Kalau kau meremehkan, bisa jadi Allah murka padamu." Tapi Jumadi justru tertawa keras. "Pak Hasan, jangan menakut-nakuti saya. Saya ini orang modern. Pakai logika, bukan cuma doa. Kalau ulama bisa bikin orang kaya, kenapa hidup mereka tetap pas-pasan?" Ucapan itu membuat wajah Pak Hasan memerah. Ia hanya bisa menghela napas panjang dan masuk kembali ke masjid, beristighfar berkali-kali.
Hari-hari terus berlalu. Kesombongan Jumadi semakin menebal. Ia merasa semakin tak tersentuh, semakin bebas berkata apapun. Di balik senyum ramahnya pada pelanggan, ada hati yang gelap, penuh rasa congkak dan hinaan pada orang-orang yang mengingatkan agama. Dan disinilah kisahnya benar-benar dimulai, dari seorang pedagang kaya yang penuh kesombongan, yang kelak harus menghadapi azab Allah dengan cara yang pedih, melalui mulutnya yang kaku dan penderitaan panjang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa bulan setelah kesombongan Jumadi semakin menjadi-jadi, kampung kecil itu kedatangan seorang tokoh baru yang kelak akan mengubah suasana. Namanya Ustadz Harun, seorang pria berusia sekitar 35 tahun, berwajah teduh dengan janggut tipis, kulit sawo matang khas orang desa, dan sorot mata yang lembut namun penuh wibawa. Ustadz Harun bukanlah orang kaya. Ia datang ke kampung itu hanya membawa istri dan 2 anaknya yang masih kecil, menempati rumah kontrakan sederhana berdinding papan di pinggir sawah. Meski hidup sederhana, warganya langsung menghormati beliau karena ilmu agamanya yang dalam, akhlaknya yang rendah hati, dan sikapnya yang tidak pernah membeda-bedakan orang. Setiap sore, suara azannya menggema dari masjid kampung, merdu dan menggetarkan hati. Jamaah yang sebelumnya jarang penuh, perlahan mulai bertambah. Anak-anak kecil mulai rajin mengaji selepas maghrib, dan ibu-ibu rutin mengikuti pengajian mingguan. Kehadiran Ustadz Harun seperti angin segar yang meniupkan kembali semangat ibadah di kampung itu. Namun, tidak semua orang senang. Satu orang yang merasa terganggu adalah Jumadi. Awalnya, ia tidak peduli. Tapi lama-kelamaan, ia mulai resah karena semakin banyak orang datang ke masjid, sementara warungnya pada malam hari menjadi sepi. Biasanya, pemuda kampung nongkrong di warungnya sambil minum kopi dan bermain kartu. Kini, mereka lebih suka ikut pengajian. Suatu malam, ketika Jumadi melihat warungnya sepi, ia menggerutu keras. Ini semua gara-gara Ustadz baru itu. Sok alim, bikin orang-orang lupa dagangan saya. Kalau begini terus, bisa bangkrut saya. Istrinya, Bu Minah, mencoba menenangkan. Bang, jangan berpikir begitu. Justru bagus kalau orang kampung makin rajin sholat. Kita pun harus ikut. Tapi Jumadi menatap istrinya dengan kesal. Minah, kau jangan ikut-ikutan. Kalau orang sibuk ke masjid, siapa yang belanja di warung? Kau pikir anak-anak kita bisa makan hanya dengan doa? Hari berikutnya, Ustadz Harun mengisi khutbah Jumat di masjid. Dengan suara lembut namun jelas, ia berkata, "Saudara-saudaraku, jangan pernah lalai dari sholat. Jangan sibuk dengan dunia hingga lupa pada Allah. Harta, jabatan, semua bisa hilang sekejap. Tapi sholat adalah bekal yang akan menyelamatkan kita di akhirat." Kata-kata itu membuat banyak jamaah mengangguk setuju. Hati mereka tersentuh. Apalagi mereka tahu betul ada beberapa orang kaya di kampung yang sering meninggalkan sholat, termasuk Jumadi. Dan benar saja, setelah sholat selesai, kabar tentang isi khutbah itu sampai ke telinga Jumadi. Wajahnya memerah. Ah, jelas itu sindiran buat saya. Dia pikir dia siapa? Baru datang sudah berani menyinggung hidup saya. Sejak hari itu, Jumadi mulai menaruh benci pada Ustadz Harun. Ia tidak pernah lagi menjejakkan kaki ke masjid. Bahkan jika mendengar suara azan Ustadz Harun, ia justru menyalakan radio keras-keras agar suara itu tertutup. Namun, kebencian Jumadi tidak berhenti di situ. Ia mulai menyebarkan kata-kata buruk kepada teman-temannya di pasar. Ia berkata, "Hati-hati sama Ustadz itu. Dia cuma cari pengaruh. Jangan-jangan nanti minta sumbangan sana-sini. Ulama begitu biasanya cuma pandai ngomong, tapi hidup tetap miskin." Ucapan itu menyebar seperti api kecil. Sebagian orang yang tidak suka melihat perubahan kampung mulai ikut-ikutan menggunjing. Tapi lebih banyak lagi warga yang justru makin simpati pada Ustadz Harun, karena mereka tahu, beliau orang yang ikhlas. Ustadz Harun sendiri mendengar kabar bahwa ada yang membicarakan buruk tentang dirinya. Tapi ia hanya tersenyum. "Tak apa. Mungkin itu ujian. Saya hanya ingin menuntun orang ke jalan Allah." Kesabaran Ustadz Harun justru membuat warga semakin hormat.
Anak-anak muda yang dulu sering ikut Jumadi main kartu kini lebih betah mendengarkan ceramah singkat selepas Isya. Bahkan ada yang berkata, sejak ikut pengajian Ustadz Harun, hati saya lebih tenang. Semakin banyak orang mendukung Ustadz Harun, semakin besar pula kebencian Jumadi. Ia merasa harga dirinya direndahkan. Apalagi saat ada seorang tetangga, Pak Hasan, yang berkata, "Mat, kau harusnya ikut pengajian. Banyak manfaatnya. Jangan terlalu keras kepala." Jumadi menjawab ketus, "Pak Hasan, jangan ikut campur urusan saya. Saya tidak butuh Ustadz sok suci itu. Orang miskin mau mengajari orang kaya. Apa pantas?" Ucapan itu membuat banyak orang menggeleng kecewa. Tapi Jumadi tak peduli. Dalam hatinya, ia bersumpah, ia tidak akan pernah suka pada ulama itu. Ia merasa Ustadz Harun adalah ancaman bagi harga diri dan usahanya. Dan dari sinilah benih kebencian berubah menjadi api yang akan membakar hidupnya sendiri. Hari itu masjid kampung dipenuhi jamaah. Suasana terasa berbeda karena malam itu Ustadz Harun diminta memberikan ceramah khusus setelah sholat maghrib. Jamaah datang bukan hanya dari kampung itu saja, tetapi juga dari desa sekitar. Suara lantang azan maghribnya menggema indah, mengundang orang untuk datang ke masjid. Ustadz Harun berdiri dengan sederhana di mimbar kecil. Pakaian yang ia kenakan tidak mewah, baju koko putih polos, sarung hijau tua, dan peci hitam. Wajahnya teduh. Suara lembutnya menembus hati setiap orang yang mendengar. "Saudara-saudaraku," ucapnya, "janganlah kita lalai. Dunia memang menggoda. Tapi jangan sampai kesibukan mencari harta membuat kita meninggalkan sholat. Ingat, harta bisa hilang, usaha bisa runtuh, tapi sholat akan menyelamatkan kita." Kata-kata itu membuat hati banyak orang tersentuh. Mereka mengangguk, beberapa bahkan meneteskan air mata. Namun, di luar masjid, Jumadi duduk di bangku kayu depan warungnya sambil merokok. Ia sengaja tidak masuk, meski semua orang tahu ia cukup dekat dengan masjid. Sambil mendengar sayup-sayup ceramah itu, Jumadi mendengus kesal. "Dasar Ustadz sok tahu. Ngomongnya seakan-akan cuma saya yang sibuk cari uang. Orang-orang kampung ini juga tahu. Saya memang jarang ke masjid. Tapi apa salahnya kalau saya lebih pilih dagang?" Setelah ceramah usai, jamaah keluar dengan wajah penuh semangat. Mereka saling bercerita. "Masya Allah, kata-kata Ustadz Harun benar-benar menusuk hati. Kita harus lebih rajin ibadah." Percakapan itu sampai ke telinga Jumadi. Dadanya terasa panas. Ia merasa ceramah tadi ditujukan langsung padanya. Esok harinya, di pasar, Jumadi tak bisa menahan amarahnya. Ia berkata keras di depan pedagang lain. "Ustadz baru itu sok pintar. Baru tinggal sebentar di kampung kita sudah berani menyinggung saya. Apa dia kira saya ini orang bodoh yang tak paham agama?" Seorang pedagang tua mencoba menenangkan. "Mat, jangan bicara begitu. Ustadz Harun tidak menyebut nama siapapun. Itu nasihat untuk kita semua." Namun Jumadi semakin marah. "Kau membela dia? Jelas-jelas dia menyindir orang kaya yang sibuk dagang. Itu kan saya. Dasar ulama cari muka, hanya bisa ngomong." Kata-kata itu terdengar oleh beberapa orang. Kabar pun menyebar cepat. Jumadi menghina Ustadz Harun di pasar. Malam berikutnya, ketika Ustadz Harun kembali memberikan ceramah singkat setelah sholat Isya, Jumadi sengaja datang dan berdiri di belakang jamaah. Saat Ustadz berbicara tentang pentingnya keikhlasan dalam mencari rezeki, tiba-tiba Jumadi menyela dengan suara keras. "Cukup, Ustadz. Jangan sok suci di sini. Kalau doa dan sholat bisa bikin kaya, kenapa Ustadz masih miskin? Lihat saya, meski jarang sholat, warung saya besar, harta saya banyak." Masjid langsung hening. Semua mata tertuju pada Jumadi. Suara anak-anak yang tadi ramai pun mendadak terdiam. Beberapa orang terperanjat. Ada yang menutup mulut menahan keterkejutan. Ustadz Harun menatap Jumadi dengan mata teduh. Ia tidak marah, hanya berkata pelan. "Saudaraku Jumadi, janganlah engkau berkata seperti itu. Rezeki itu ujian, bukan tanda Allah ridha.
Justru orang yang diberi harta besar harus lebih berhati-hati. Namun Jumadi tidak mau berhenti. Dengan suara lantang ia berkata lagi, "Hati-hati kau, Ustadz. Jangan bawa-bawa nama saya dalam ceramahmu. Saya tidak butuh nasihatmu. Orang kampung ini saja yang bodoh mau percaya." Beberapa jamaah mencoba menegur. "Mat, jangan begitu. Kau keterlaluan." Tapi Jumadi sudah terlanjur terbakar ego. Ia merasa semua orang menentangnya, dan hanya dengan kata-kata keras ia bisa mempertahankan gengsinya. Ustadz Harun tetap sabar. Ia hanya menunduk dan mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Malam itu, setelah kejadian tersebut, suasana kampung gempar. Orang-orang membicarakan bagaimana Jumadi berani menghina ulama di depan umum. Sebagian marah. Sebagian iba. "Azab Allah bisa datang kapan saja kalau begini," bisik seorang warga. Di rumah, Bu Minah menangis. Ia memohon pada suaminya. "Bang, berhentilah. Jangan hina Ustadz lagi. Aku takut Allah murka pada kita." Tapi Jumadi malah menatapnya dengan sinis. "Kau juga. Semua orang sekarang berpihak pada Ustadz itu. Baiklah, kalau begitu. Biar semua tahu siapa yang benar. Aku tidak akan tunduk pada orang miskin yang hanya bisa ceramah." Dan sejak saat itu, mulut Jumadi semakin ringan untuk menghina Ustadz Harun. Apapun yang Ustadz lakukan, selalu ia cari kesalahannya. Jika Ustadz berjalan ke pasar, Jumadi mengejek. "Itu dia, ulama sok suci. Mungkin sedang cari sumbangan lagi." Kebenciannya makin tumbuh. Sampai akhirnya ia lupa. Setiap hinaan yang keluar dari mulutnya bisa menjadi sebab azab besar dari Allah. Sejak malam ketika ia berani menghina Ustadz Harun di depan jamaah masjid, nama Jumadi semakin jadi buah bibir. Orang-orang membicarakan sikapnya dengan nada prihatin sekaligus geram. Namun bukannya sadar, Jumadi justru semakin congkak. Ia merasa ucapannya di masjid menunjukkan bahwa ia berani melawan. "Lihat saja," katanya di warung. "Semua orang hanya bisa diam ketika aku bicara. Mereka tidak punya nyali membantah. Itu artinya aku benar." Warung Jumadi kembali ramai. Bukan karena orang ingin belanja, tapi karena banyak yang penasaran dengan celotehannya. Dengan suara keras ia sering berkata, "Ustadz itu tidak lebih dari pencari muka. Dia ingin disanjung, padahal hidupnya saja susah. Jangan-jangan semua ceramahnya hanya supaya orang kasihan, lalu memberinya uang." Beberapa orang tertawa karena takut, bukan karena setuju. Ada juga yang menimpali. "Mat, jangan begitu. Tak baik menghina orang alim." Namun Jumadi selalu memotong dengan kasar. "Kau jangan sok menggurui saya. Ingat, saya yang paling paham urusan dunia di sini. Saya tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya pura-pura." Fitnah-fitnah itu pun mulai menyebar. Ada sebagian orang polos yang terpengaruh. Mereka berkata pelan, "Benarkah Ustadz itu hanya ingin dihormati?" "Jangan-jangan benar," kata Jumadi. Meski jumlahnya sedikit, gosip itu cukup membuat sebagian warga bimbang. Namun, jauh lebih banyak warga yang tetap setia pada Ustadz Harun. Mereka tahu benar akhlaknya, kesederhanaannya, dan ketulusan ilmunya. Justru mereka semakin muak dengan Jumadi. Orang kaya itu sudah kelewatan. Bicaranya seperti tak takut pada Allah, ujar seorang jamaah selepas tarawih. Pak Hasan, tetua kampung, bahkan beberapa kali mencoba menegur. Suatu sore ia mendatangi warung Jumadi. "Mat," katanya pelan, "kau harus hati-hati dengan lidahmu. Jangan sampai ucapannya menjadi sebab turunnya murka Allah. Menghina ulama itu dosa besar." Namun Jumadi malah menertawakan. "Pak Hasan, kau ini sudah tua tapi masih saja percaya omong kosong. Kalau Ustadz itu memang benar ulama, kenapa dia miskin? Kenapa dia tidak bisa buat mukjizat? Semua cuma manusia biasa. Aku tidak takut." Pak Hasan hanya menggeleng, lalu pergi dengan hati sedih. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, lindungi hamba MU yang alim, dan berikan peringatan pada yang sombong sebelum ia semakin tersesat." Sementara itu,
Ustadz Harun tetap bersikap tenang. Meski tahu dirinya difitnah, ia tidak membalas sedikit pun. Setiap malam ia mendoakan agar Allah melembutkan hati Jumadi. Ya Allah, bisiknya. Ampuni saudaraku yang telah menghina. Beri ia petunjuk. Jangan biarkan ia celaka karena lisannya. Kesabaran itu justru membuat warga semakin hormat. Mereka melihat perbedaan mencolok. Seorang ustadz yang tetap rendah hati meski dihina, dan seorang pedagang kaya yang semakin congkak. Namun bagi Jumadi, itu justru menambah bara kebencian. Ia merasa semakin terancam karena masyarakat makin mendukung ustadz. Di pasar, ketika ada orang yang tidak membeli di warungnya, ia langsung berkata sinis, "Kau pasti pengikut ustadz itu. Kau kira dia bisa kasih makan keluargamu? Kalau kau sakit, apakah dia bisa bayar obatmu?" Pelanggan mulai menjauh, bukan karena ustadz, tapi karena lidahnya yang tajam. Anehnya, Jumadi tetap menyalahkan Ustadz Harun. Ia menganggap semua masalah datang dari ulama itu. Pada suatu malam, setelah pengajian selesai, sekelompok pemuda lewat di depan warung Jumadi. Mereka tertawa sambil bercanda tentang isi ceramah Ustadz Harun yang menyentuh hati. Jumadi mendengar dan langsung memanggil mereka. "Kalian dibodohi Ustadz itu," teriaknya. "Jangan mau ditipu. Dia cuma pintar bicara, tapi tidak bisa apa-apa. Percuma dengar ceramah, tidak akan bikin kalian kaya." Pemuda-pemuda itu saling pandang, lalu salah satunya berkata dengan sopan, "Pak, Ustadz tidak pernah minta apa-apa. Dia hanya mengingatkan kita supaya rajin sholat. Apa itu salah?" Jumadi semakin marah. Ia menunjuk pemuda itu sambil berkata keras, "Kau anak muda kurang ajar. Kau lebih percaya pada ustadz miskin daripada saya yang jelas-jelas sukses? Ingat, dunia ini butuh uang, bukan ceramah kosong." Pemuda itu terdiam. Yang lain segera menariknya pergi. Mereka tahu berdebat dengan Jumadi hanya akan memperkeruh suasana. Namun kejadian itu menyebar lagi ke seluruh kampung. Orang-orang makin yakin bahwa Jumadi benar-benar sudah melampaui batas. Ia tidak hanya menghina, tapi juga memusuhi siapapun yang membela ulama. Kesombongan ini mencapai puncaknya ketika Jumadi berani berkata di depan umum, "Kalau memang doa-doa ustadz itu mujarab, suruh saja dia doakan saya mati besok. Kalau saya masih hidup, berarti semua ceramahnya bohong." Ucapan itu mengejutkan semua orang. Beberapa jamaah menangis mendengarnya. "Astagfirullah, dia sudah menantang Allah," bisik seorang ibu dengan gemetar. Dan benar, sejak hari itu, tanda-tanda peringatan mulai muncul. Dagangan Jumadi makin sepi, pelanggan satu persatu menghilang. Tapi ia tetap keras kepala. "Ini hanya kebetulan," katanya enteng. "Tidak ada hubungannya dengan agama." Padahal, ia tidak sadar bahwa mulutnya yang terlalu lancang sebentar lagi akan dikunci oleh Allah dengan cara yang sangat menyakitkan. Hari-hari berlalu, dan kesombongan Jumadi semakin menjadi. Ia tetap saja menghina Ustadz Harun, seakan tidak ada rasa takut sedikit pun pada murka Allah. Namun, pelan tapi pasti, tanda-tanda peringatan mulai terlihat. Awalnya, dagangan di warung Jumadi yang biasanya selalu ramai, mendadak sepi. Para pelanggan yang dulu setia mulai enggan datang. Ada yang memilih berbelanja ke warung kecil milik tetangga, meski barangnya lebih sedikit. Ada juga yang sengaja pergi jauh ke pasar kecamatan, hanya agar tidak bertemu wajah Jumadi. Setiap kali Jumadi bertanya kenapa, mereka hanya beralasan singkat. "Lagi nggak sempat, Pak," atau "barangnya kebetulan habis." Padahal semua orang tahu, alasan itu hanya untuk menutupi rasa enggan berurusan dengan pedagang congkak itu. Namun Jumadi tidak pernah mau introspeksi. Ia tetap menyalahkan Ustadz Harun. "Ini pasti ulah dia. Dia racuni pikiran orang-orang agar menjauhi saya," gerutunya keras. Istrinya, Bu Minah, semakin khawatir. Ia mencoba bicara baik-baik. "Bang, bukankah sebaiknya kita perbaiki sikap? Jangan terus menyalahkan orang lain. Mungkin Allah sedang menguji kita karena kata-kata abang yang terlalu kasar." Tapi Jumadi malah membentak. "Kau diam saja, Minah. Kau tidak tahu apa-apa. Aku ini sudah paham hidup.
Orang-orang itu memang dengki. Mereka iri dengan kesuksesanku. Dan Ustadz itu dalangnya. Malam demi malam, suasana rumah semakin tegang. Anak-anak mereka, Roni dan Sari, sering mendengar ayahnya marah-marah. Mereka mulai malu pada teman-temannya, karena nama keluarga mereka sering disebut dalam gunjingan warga. Suatu malam, Jumadi bermimpi aneh. Ia melihat dirinya sedang berdiri di pasar, menghina seorang ulama. Tiba-tiba mulutnya terasa berat, lidahnya membeku, dan ia tidak bisa mengeluarkan suara. Orang-orang di sekitarnya tertawa, ada juga yang menunjuk-nunjuk sambil berkata, "Inilah balasan orang yang menghina ulama." Jumadi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dadanya berdebar keras. Ia menatap sekeliling kamar, lalu mengusap wajahnya. "Ah, cuma mimpi," katanya pada diri sendiri, mencoba menenangkan hati. Tapi dalam hatinya, ada sedikit rasa takut yang tidak bisa ia hilangkan. Keesokan paginya, ia menceritakan mimpinya pada Buminah. "Aku mimpi aneh semalam. Lidahku terkunci. Tidak bisa bicara." Buminah langsung terdiam. Matanya melebar. Ia lalu berkata pelan, "Bang, itu peringatan. Allah sudah kasih tanda. Berhentilah menghina Ustadz. Aku takut azab benar-benar datang." Namun Jumadi kembali menertawakan. "Minah, kau terlalu percaya tahayul. Itu hanya bunga tidur. Lagi pula, aku ini sehat-sehat saja. Mulutku masih lancar berbicara. Kau lihat sendiri kan?" Ia lalu sengaja berbicara cepat-cepat, membuktikan bahwa ia baik-baik saja. Hari berikutnya, peringatan lain muncul. Seekor ayam jago milik Jumadi yang biasanya gagah, tiba-tiba mati mendadak. Tak lama kemudian, salah satu etalase kaca warungnya retak tanpa sebab, membuat banyak orang yang lewat bergumam, "Itu tanda-tanda, jangan main-main dengan ulama." Tapi Jumadi tetap keras kepala. Ia malah makin sinis. "Dasar orang kampung. Semua dianggap pertanda. Itu cuma kebetulan." Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai tidak tenang. Setiap kali mendengar azan, hatinya bergetar aneh. Tapi demi gengsi, ia pura-pura biasa saja. Pada suatu sore, Ustadz Harun lewat di depan rumah Jumadi sepulang dari masjid. Dengan ramah beliau menyapa, "Assalamualaikum, Pak Jumadi." Tapi Jumadi hanya melirik dengan sinis, lalu menjawab ketus, "Waalaikumsalam. Tidak usah sok ramah. Aku tahu apa yang kau lakukan di belakangku." Ustadz Harun hanya tersenyum sabar. "Saya hanya mendoakan kebaikan, Pak. Semoga Allah menjaga kita semua." Kalimat itu justru membuat hati Jumadi semakin panas. Ia merasa dilecehkan, padahal sebenarnya itu doa tulus. Ia masuk rumah sambil menggerutu, "Dasar Ustadz sok suci. Lama-lama aku akan buat dia menyesal." Malam itu, ia kembali bermimpi. Kali ini lebih menakutkan. Ia melihat mulutnya benar-benar terkunci rapat, giginya rontok satu persatu, dan darah keluar dari bibirnya. Ia berteriak minta tolong, tapi tidak ada suara yang keluar. Di sekelilingnya, orang-orang bersorak, "Inilah azab bagi penghujat ulama." Jumadi terbangun dengan teriakan parau. Buminah yang kaget segera menyalakan lampu. "Bang! Astagfirullah! Kenapa?" Jumadi hanya terdiam, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia ingin bercerita, tapi gengsi menahannya. Ia hanya berkata singkat, "Tidak ada apa-apa, cuma mimpi buruk." Buminah tahu suaminya berbohong. Ia menunduk dan menangis pelan. Ia yakin Allah sudah memberikan peringatan keras, tapi suaminya masih keras kepala. Kabar tentang Jumadi yang sering bermimpi aneh mulai terdengar ke telinga warga. Orang-orang semakin yakin, ini bukan kebetulan. Allah sedang mengingatkan Jumadi sebelum azab yang lebih besar datang. Tapi sayangnya, Jumadi tetap memilih jalan kesombongan. Ia mengira semua itu hanyalah permainan tidur, bukan peringatan nyata. Padahal, langkah kakinya sudah semakin dekat ke jurang penderitaan yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu, pasar kecamatan dipenuhi orang. Suasana ramai,
Suara tawar-menawar bercampur dengan aroma sayur mayur dan daging segar. Jumadi, seperti biasa, duduk di kursi panjang di depan warungnya, dengan dada tegak dan wajah congkak. Meski belakangan usahanya makin sepi, ia masih berusaha menunjukkan bahwa dirinya tetap berkuasa. Beberapa orang lewat menatapnya dengan sinis. Ada pula yang sekadar menunduk untuk menghindari tegurannya. Namun Jumadi tetap dengan gaya lamanya, merokok sambil mengoceh keras, seolah semua orang wajib mendengarnya. Siang itu, kebetulan Ustadz Harun juga datang ke pasar. Beliau hendak membeli beberapa kebutuhan dapur untuk keluarganya. Seperti biasa, penampilannya sederhana, baju koko putih bersih, sarung hijau tua, peci hitam, dan sebuah tas kain di tangan. Kehadirannya disambut ramah oleh sebagian pedagang. "Assalamualaikum, Ustadz," sapa seorang penjual sayur. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab Ustadz Harun sambil tersenyum. Namun senyum itu tidak sampai ke hati Jumadi. Begitu melihat Ustadz Harun, darahnya terasa mendidih. Ia merasa ini kesempatan emas untuk menunjukkan di depan banyak orang bahwa dirinya tidak takut siapapun, bahkan seorang ulama. Dengan suara keras agar semua mendengar, Jumadi berteriak, "Hei, Ustadz! Kau datang lagi ke pasar? Kau kira semua orang butuh nasihatmu? Sudahlah, lebih baik kau urus saja hidupmu sendiri. Jangan sok suci di depan orang-orang." Keramaian pasar mendadak senyap. Orang-orang berhenti beraktivitas, menoleh ke arah Jumadi dan Ustadz Harun. Beberapa anak kecil mendekat, penasaran. Ustadz Harun menatap Jumadi dengan tatapan teduh. Sama sekali tidak ada amarah. Ia menjawab lembut, "Pak Jumadi, saya tidak berniat menyakiti. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua agar jangan lalai pada Allah." Namun kata-kata lembut itu justru menambah murka Jumadi. Ia berdiri, menunjuk-nunjuk dengan telunjuknya. Suaranya meninggi. "Kau pikir aku takut sama kata-katamu? Kalau sholat dan ceramahmu itu memang hebat, buktikan. Suruh Allah jatuhkan azab padaku sekarang. Kalau aku masih hidup, berarti semua yang kau katakan bohong belaka." Orang-orang terkejut. Ada yang langsung menutup mulut. Ada yang mengucap istighfar keras-keras. "Astagfirullah, dia menantang Allah," bisik seorang ibu dengan wajah pucat. Ustadz Harun hanya menunduk, lalu berdoa dalam hati. Ia tidak membalas. Dan tepat pada saat itulah, kejadian yang tak pernah dibayangkan siapapun terjadi. Tiba-tiba wajah Jumadi berubah tegang. Mulutnya yang tadi begitu lantang mendadak kaku. Bibirnya gemetar. Lidahnya terasa berat. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tidak keluar. Hanya bunyi aneh, seperti rintihan serak dari tenggorokan. Tangannya memegang leher. Matanya membelalak. Orang-orang yang menyaksikan berteriak panik. "Allahu Akbar!" Mulutnya terkunci. Azab Allah turun. Jumadi terhuyung. Jatuh duduk di kursi panjang. Rokoknya terlepas. Tubuhnya gemetar. Air liur menetes dari sudut bibirnya. Sementara ia terus mencoba bicara. Namun tak ada satu kata pun yang keluar. Bu Minah yang kebetulan ada di pasar segera berlari mendekat. Wajahnya pucat. Ia berusaha menopang suaminya. "Bang! Ya Allah, kenapa ini?" serunya sambil menangis. Tapi Jumadi hanya bisa menatap istrinya dengan mata panik. Mulutnya terbuka separuh, kaku, tak mampu mengeluarkan suara. Orang-orang berdesakan. Sebagian menolong. Sebagian lagi hanya berbisik lirih dengan rasa takut. Itulah akibat menghina ulama. Baru saja dia menantang Allah. Sekarang azabnya turun. Pak Hasan yang berada di dekat masjid pasar segera datang. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kalian semua lihatlah. Jangan pernah menghina ulama. Allah bisa membalas seketika." Jumadi digotong pulang dengan tubuh lemas. Di sepanjang jalan, orang-orang masih berkerumun, beristighfar, dan bercerita dengan wajah pucat. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh kampung. Mulut Jumadi terkunci di pasar, tepat setelah ia menantang Allah dan menghina Ustadz Harun. Di rumah, Bu Minah mencoba memberi air minum. Tapi Jumadi hanya bisa menelan sedikit.
Itu pun dengan susah payah. Ia menangis. Air matanya jatuh deras. Tapi suara tangisnya hilang. Ia hanya bisa mengeluarkan suara aneh, serak, dan parau, tanpa arti. Malam itu, rumah Jumadi dipenuhi warga. Ada yang kasihan, ada yang menggeleng kepala, ada juga yang mengingatkan. Inilah bukti, lidah bisa jadi jalan menuju azab kalau tidak dijaga. Ustadz Harun pun datang menjenguk. Beliau duduk di samping ranjang Jumadi. Dengan lembut ia berkata, "Pak Jumadi, semoga Allah memberi kesempatan taubat. Jangan putus asa. Allah Maha Pengampun." Jumadi hanya bisa menatap ustadz itu dengan mata berkaca-kaca. Hatinya hancur, ingin meminta maaf, ingin mengucap kata taubat, tapi mulutnya benar-benar terkunci. Sejak saat itu, hidup Jumadi tidak pernah sama lagi. Mulut yang dulu begitu lancang kini tak bisa lagi bicara. Ia hanya bisa berkomunikasi dengan isyarat dan tangisan. Azab itu nyata, dan semua orang menjadi saksi. Sejak hari itu, kehidupan Jumadi berubah total. Mulut yang dulu lantang menghina kini hanya bisa terbuka kaku. Setiap kali ia mencoba berbicara, hanya suara serak tak jelas yang keluar. Ia ingin berteriak, ingin membantah, bahkan sekadar memanggil nama istrinya. Namun semuanya sia-sia. Di pasar, warungnya yang dulu ramai kini benar-benar kosong. Pelanggan tidak ada lagi yang mau datang. Orang-orang masih trauma dengan kejadian di pasar. Saat azab Allah turun tepat setelah ia menantang ulama. Beberapa orang bahkan takut membeli dagangan darinya. Khawatir ikut terkena murka Allah. Lama-kelamaan, etalase warungnya penuh debu. Barang dagangan membusuk karena tak laku. Bahkan tikus dan kecoa mulai berkeliaran bebas di dalam warung. Jumadi hanya bisa duduk di kursi tua, menatap kosong. Air matanya jatuh setiap kali mengingat betapa dulu ia begitu congkak. Istrinya, Buminah, menjadi satu-satunya yang setia mendampingi. Ia bekerja keras menjual kue buatan tangan untuk menyambung hidup. Kadang ia menangis dalam diam saat melihat suaminya duduk tak berdaya. "Bang," bisiknya pelan, "seandainya dulu kau mau mendengar nasihatku, mungkin kita tak akan seperti ini." Jumadi hanya bisa menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Ia ingin menjawab, ingin berkata maaf, ingin mengatakan betapa ia menyesal menghina Ustadz Harun, tapi lidahnya terkunci rapat. Hanya tangisan bisu yang bisa keluar. Anak-anaknya pun ikut merasakan akibat. Roni, anak sulungnya, mulai jarang pulang. Ia malu dengan keadaan ayahnya. Teman-temannya sering mengejek. "Itu anak Jumadi, orang yang kena azab." Sementara Sari, si bungsu, sering menangis di sekolah karena diejek teman-temannya. "Bapakmu dihukum Allah, ya?" kata mereka kejam. Hidup keluarga itu semakin berat. Tabungan habis untuk biaya pengobatan Jumadi. Mereka mendatangi dokter, tabib, bahkan mencoba berbagai pengobatan alternatif. Tapi hasilnya sama. Lidah Jumadi tetap kaku, suaranya tak kembali. Di tengah penderitaan itu, Jumadi sering bermimpi buruk. Ia melihat dirinya diikat, lidahnya digigit api, dan orang-orang menunjuk sambil berkata, "Inilah orang yang menghina ulama." Ia terbangun dengan tubuh gemetar, menangis dalam diam. Masyarakat kampung semakin yakin, azab ini nyata. Namun meski begitu, sebagian masih iba. Beberapa tetangga datang membawa makanan. Ada yang berbisik, "Semoga Allah masih memberi kesempatan taubat." Ada juga yang berkata tegas, "Inilah pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah menghina ulama." Ustadz Harun sendiri beberapa kali datang menjenguk. Beliau duduk di samping ranjang Jumadi, membaca doa, lalu berkata lembut, "Pak Jumadi, meski lidah Bapak tak bisa bicara, hati Bapak masih bisa berzikir. Jangan berhenti meminta ampun pada Allah. Air mata Bapak bisa jadi saksi taubat." Mendengar itu, Jumadi menangis keras, tubuhnya bergetar. Ia menatap ustadz itu penuh penyesalan. Air matanya mengalir tanpa henti, seakan ingin berkata, "Maafkan aku. Aku salah." Namun waktu tak kembali. Hari-hari berjalan dengan penuh penderitaan.
Warung yang dulu jadi sumber kebanggaan kini tinggal kenangan. Rumah besar yang dulu megah kini terasa kosong dan suram. Malam-malamnya diisi dengan tangisan sunyi. Ia sering duduk di teras, menatap masjid yang berdiri tak jauh dari rumahnya. Dulu, suara azan sering ia abaikan. Kini, setiap azan terdengar, hatinya seperti ditusuk. Ia ingin sekali melangkah ke masjid, bersujud, meminta ampun di depan semua orang. Tapi mulutnya tetap terkunci, dan tubuhnya makin lemah. Keluarga yang dulu disegani kini hidup dalam belas kasihan. Anak-anaknya kehilangan teman, istrinya kehilangan kebahagiaan, dan Jumadi kehilangan harga diri. Semua karena satu hal, lisannya yang menghina ulama. Dan begitulah, penderitaan itu berlangsung lama. Tidak sehari, tidak seminggu, tapi bertahun-tahun. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah menurunkan azab yang nyata, membuat seorang kaya raya jatuh miskin, seorang yang lantang kini bisu, seorang yang congkak kini terhina. Malam itu, suasana rumah Jumadi begitu hening. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin dari sawah yang menemani. Tubuh Jumadi semakin lemah. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan napasnya tersengal-sengal. Sudah berminggu-minggu ia hanya bisa terbaring di ranjang bambu tua, ditemani Buminah yang setia mengurusinya. Di samping ranjang, sebuah lampu minyak redup menyala. Buminah duduk sambil mengelus tangan suaminya yang dingin. Air matanya jatuh satu persatu. "Bang, bertahanlah. Aku tahu kau ingin minta maaf. Aku tahu hatimu menyesal. Meski mulutmu tak bisa bicara, aku percaya Allah mendengar tangisanmu," bisiknya dengan suara parau. Jumadi menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Air matanya mengalir deras. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan, "Aku benar-benar menyesal. Maafkan aku Minah. Maafkan aku Ustadz Harun. Maafkan aku ya Allah." Tapi lidahnya tetap terkunci. Hanya suara serak yang keluar. Tidak jelas, tidak bermakna. Saat itulah, pintu rumah diketuk. Ternyata Ustadz Harun datang bersama beberapa jamaah. Beliau duduk di samping Jumadi, meletakkan tangannya dengan lembut di dada lelaki itu. Dengan suara tenang, ia berkata, "Pak Jumadi, jangan putus asa. Allah Maha Pengampun. Meski lidah Bapak bisu, hati Bapak masih bisa bertaubat. Ucapkan istighfar dalam hati, biarkan air mata menjadi saksi penyesalan." Mendengar itu, Jumadi menangis semakin keras. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya menatap ustadz itu dengan penuh rasa bersalah, seakan ingin berteriak, "Maafkan aku." Ustadz Harun tersenyum lembut, lalu membaca doa untuknya. Malam itu, jamaah yang hadir ikut menangis. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Seorang pria yang dulu begitu congkak kini terbaring tak berdaya, menangis tanpa suara, hanya mampu menyesali semua perbuatannya. Beberapa hari kemudian, ajal akhirnya menjemput Jumadi. Ia menghembuskan napas terakhir di pangkuan istrinya, dengan mata masih basah oleh air mata penyesalan. Ia pergi dalam keadaan bisu. Mulut yang dulu lancang menghina kini tak mampu mengucapkan satu kata pun hingga akhir hayat. Kabar kematian Jumadi menyebar cepat ke seluruh kampung. Orang-orang datang berbondong-bondong. Ada yang mendoakan, ada yang mengambil hikmah. "Subhanallah," kata seorang tetangga. "Itulah azab Allah yang nyata. Siapapun jangan berani menghina ulama, karena balasannya bisa datang cepat dan pedih." Jenazah Jumadi dimandikan dengan sederhana. Wajahnya tampak pucat, tapi masih ada air mata yang membekas di sudut mata. Seolah tubuhnya masih menyampaikan pesan terakhir, "Jangan ulangi kesalahanku." Di pemakaman, suasana begitu hening. Tanah merah menutupi tubuh Jumadi. Doa dipanjatkan. Ustadz Harun berdiri di hadapan jamaah, lalu berkata dengan suara bergetar, "Saudara-saudaraku, ambillah pelajaran dari apa yang kita saksikan. Jangan pernah meremehkan ulama. Jangan menghina orang yang mengingatkan kita pada Allah. Lidah bisa jadi sebab kita mulia, tapi juga bisa jadi sebab kita celaka. Gunakan lisan untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan." Semua jamaah mengangguk, banyak yang menangis.
Anak-anak muda yang dulu suka nongkrong di warung Jumadi kini merasa tersentuh. Mereka berjanji untuk lebih rajin ke masjid, agar tidak bernasib sama. Sejak saat itu, kisah Jumadi menjadi peringatan abadi di kampung tersebut. Setiap kali ada orang mulai meremehkan agama, warga segera mengingatkan, "Ingat Jumadi, jangan sampai lidahmu jadi penyebab azab." Buminah, meski hatinya hancur kehilangan suami, tetap tabah. Ia berkata pada anak-anaknya, "Ambil hikmah dari ayahmu. Jangan ulangi kesalahannya. Dekatlah pada Allah, hormati ulama, dan jangan pernah sombong." Roni dan Sari, anak-anaknya, menangis mendengar nasihat itu. Mereka berjanji untuk berubah. Mereka sadar, kesalahan ayah mereka menjadi pelajaran pahit bagi keluarga sekaligus seluruh masyarakat. Dan begitulah, cerita ini berakhir. Dari seorang pedagang kaya yang congkak, lalu berani menghina ulama, hingga akhirnya Allah menurunkan azab yang membuat mulutnya terkunci, hartanya hancur, dan hidupnya berakhir penuh penderitaan. Pesan moralnya jelas, jangan pernah menghina ulama. Mereka pewaris Nabi, mulut mereka membawa nasihat, dan siapapun yang meremehkan bisa mendapatkan azab yang pedih, di dunia maupun akhirat.